Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari robot kepik. Sebelum membahas tentang prinsip kerja dari robot kepik, kita akan membuat rangkaian sederhananya terlebih dahulu menggunakan Tinkercad. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Sekarang kita langsung mulai saja. Yang pertama, kita membutuhkan breadboard atau project board. Kalian bisa pilih di sini atau bisa juga terus di sini. Gitu ya. Kita menggunakan breadboard yang ini. Oke. Setelah itu yang kita butuhkan selanjutnya adalah resistor. Kemudian kita membutuhkan LDR atau fotoresistor atau di ujung. Kemudian kita membutuhkan transistor. Nah, transistornya kita menggunakan transistor yang nih, NPN transistor yang punya 3 kaki, yaitu kaki yang pertama kaki kolektor, kaki basis, dan kaki emitter. Yang kita butuhkan selanjutnya yaitu DC motor ya. Untuk robot kepik ini kita butuhkan DC motor. Ya, ini. Dan yang terakhir kita membutuhkan sumber tegangan baterai. Kita menggunakan baterai yang 9 volt. Sini ya, untuk memindahkan tombol rotasi ya, bisa pakai ini, klik ini. Nah, atau kalian klik tombol R di keyboard. Misalnya ini kita tombol ya. Oke, sekarang komponen yang dibutuhkan sudah ada semua. Tinggal sekarang kita sambungkan semua komponen dengan kabel ya, menggunakan kabel. Oke. Yang pertama kita sambungkan kaki LDR dengan salah satu kaki resistor ya. Ya, untuk resistornya kita ubah dulu. Di sini kita akan menggunakan resistor 20 kilo. Jadi kita tambah. Oke. Sekarang kita sambungkan dengan menggunakan kabel ya, dari sini sampai sini. Oke. Nah, kemudian di antara LDR yang ini atau fotoresistor dengan resistor, jadi antara LDR dan resistor ini akan mengalir arus ke kaki basis transistor. Nah, untuk ininya maka kita sambungkan di sini ya. Di sini ke sini kita sambungkan. Kemudian setelah itu untuk kaki emitter atau emitornya akan kita sambungkan ke terminal 2 ya, atau kutub positif atau sumbu positif dari DC motor. Langsung sambungkan saja. Rapikan. Oke. Kemudian untuk kaki dari kolektor
kita akan sambungkan ke sumbu positif dari baterai. Nah, kita sumbu positif dari baterai. Nah, oke, kita sambungkan ke sini. Dan karena ini nanti bakal terhubung ke sini. Kita ubah warnanya agar ini menandakan bahwa ini adalah sumber positif dari baterai. Nah, tadi kan dari kaki kolektor ini kita sambungkan ke sumbu positif dari baterai. Di sini. Dari sini. Nah, kemudian untuk kaki satu lagi ya, terminal 1 dari LDR juga kita sambungkan ke sumbu positif dari baterai. Oke, ini sudah terhubung ya. Terhubung. Nah, kemudian untuk sumbu positif dari sumbu negatif ya di baterai, kita akan hubungkan ke breadboard agar dapat berfungsi. Kemudian kita rubah warnanya agar terlihat. Nah, kemudian untuk terminal 2 dari resistor, kita akan sambungkan ke kutub negatif dari baterai. Oke. Nah, sudah. Nanti untuk terminal 1 dari DC motor juga kita sambungkan ke sumbu negatif dari baterai. Ya, sini. Nah, ini sudah terhubung. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi seperti ini rangkaian sederhana dari robot kepik. Nah, kemudian untuk kita tahu bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini, kita tinggal mengklik Start Simulation. Nah, kemudian udah terlihat ya dua LDR-nya. Nah, sudah dibahas bahwa LDR adalah salah satu resistor. Nah, untuk LDR ini adalah resistor yang nilai resistansinya itu berubah sesuai dengan intensitas cahaya di lingkungan dia berada. Nah, jadi bisa dilihat ya, apabila tidak ada cahaya yang menyinari si DC motor ini, maka DC motornya akan bergerak pelan atau bahkan diam. Nah, kalau misalnya kita rubah situasi kondisi lingkungannya jadi terang, nah kita bisa lihat kecepatan dari DC motornya itu bertambah cepat ya. Jadi di sini kecepatannya itu 16.288 rpm. Nah, jadi saat lingkungannya gelap atau tidak diberi cahaya, maka DC motornya atau robot kepiknya itu tidak akan bergerak atau diam. Nah, apabila diberikan cahaya, maka robot kepiknya akan bergerak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika kondisi lingkungan gelap atau tidak diberi cahaya, maka nilai resistansi LDR-nya itu akan tinggi. Nah, apabila resistansi LDR-nya itu tinggi, maka arus yang mengalir dari sumber tegangan ya, ini 9 volt ini, sumber tegangan atau baterai ke LDR itu akan kecil, sehingga arus yang akan mengalir ke resistor dan ke kaki basis pun juga akan kecil. Nah, apabila arus yang mengalir ke kaki basis itu kecil atau bahkan tidak ada atau bernilai nol, maka si transistor ini tidak akan berfungsi
atau berhenti. Nah, karena tidak ada arus yang mengalir ke kaki kolektor maupun ke kaki emitor. Nah, apabila tidak ada arus yang mengalir ke kaki emitor, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke DC motor, sehingga DC motor tidak akan bergerak atau mati. Nah, beda halnya apabila kondisinya terang atau diberi cahaya, maka nilai LDR, resistansi LDR-nya itu akan rendah, sehingga arus yang mengalir dari baterai ke LDR itu akan tinggi, dan begitupun arus yang mengalir ke resistor dan ke kaki basis. Nah, ketika ada arus yang mengalir ke kaki basis, maka akan ada arus yang mengalir ke kaki kolektor juga ke kaki emitor. Nah, ketika ada arus yang mengalir ke kaki emitor, maka akan ada arus yang mengalir ke DC motor sehingga menyebabkan DC motor bergerak atau robot kepik itu bergerak. Nah, jadi prinsip dari robot kepik ini, apabila tidak diberi cahaya, maka robot itu akan diam. Dan kalau diberi cahaya atau cahaya lingkungan atau intensitas lingkungannya itu terang, maka robot kepik itu akan bergerak. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari rangkaian sederhana dan prinsip kerja dari robot kepik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.